Saya sampaikan bagi kita shalom. Salam. Puji Tuhan, pada pagi dan siang hari ini kita boleh diperkenankan untuk datang beribadah, memuji memuliakan Tuhan. Dalam ibadah kita di tempat ini, oleh anugerah Tuhan, oleh kebaikan Tuhan yang kita alami, yang kita rasakan hari lepas hari sampai pada hari ini, kita bersyukur kita boleh memuji, menyembah Tuhan, bahkan ada sukacita Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita untuk bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam surat Timotius, kelanjutan dari pemberitaan firman Allah yang bermata rantai dalam sistem penggembalaan di tempat ini. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. Dibacakan dulu ayat ini untuk kita, ya. Nanti Pio membacakan. Dua Timotius pasal 2 ayat 3 sampai. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memikirkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Puji Tuhan, haleluya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Pada bagian ayat yang ke-7 bagian A ini harusnya menjadi perhatian kita bahwa firman Allah itu harus menjadi perhatian, ya, bagi kita. Apa yang menjadi perhatian kita hari-hari ini? Atau apa yang mengalihkan perhatian kita sehingga kita tidak memperhatikan firman Allah, ya? Mungkin kita sibuk dengan rancangan kita, atau kita sibuk dengan diri kita, atau kita sibuk dengan apa yang menjadi goal-goal kita dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi kali ini firman Allah berkata, perhatikanlah apa yang kukatakan. Itulah perkataan Rasul Paulus tentang bagaimana kita masuk dalam sebuah pelayanan yang sudah diteladankan oleh Yesus, ya. Dan ketika kita menaruh perhatian kita kepada firman Tuhan, kepada perkataan Tuhan, perkataan Roh Kudus lewat Rasul Paulus ini, maka dikatakan Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Dan kita memerlukan pengertian itu dalam segala sesuatu. Karena dalam hidup ini kita menghadapi hal-hal dalam segala sesuatu, gitu, dalam segala hal. Ada banyak, ya, aspek dalam segala sesuatu dalam kehidupan ini. Maka kita perlu adanya pengertian yang lahir dari hikmat Tuhan, dari firman Tuhan. Puji Tuhan. Baik, kita akan lihat slide dan saya akan turun, ya, untuk lebih mudah. Nah, di sini Bapak Ibu, Saudara, kita melihat bahwa, ya, di dalam
pelajaran surat 2 Timotius kita sudah belajar bahwa ya, bagaimana Yesus sebagai teladan terutama, tertinggi, Yesus teladan yang utama bagi kita, ya. Lalu Yesus kemudian memakai Rasul Paulus, ya, dan kemudian memakai juga Timotius, lalu kemudian dikatakan kepada dipercayakan pelayanan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, lalu kepada orang lain. Kita sudah melihat skema itu tersusun, ya, dari bahkan kalau kita minggu lalu itu dari Bapa, ya, lalu Bapa mengutus Yesus, begitu, anaknya, ya, pribadinya sendiri turun untuk melayani kita, melayani manusia, lalu kemudian kepada rasul-rasul, dan dalam konteks ini kepada Rasul Paulus, lalu kemudian kepada Timotius, dari Timotius kepada orang-orang yang dapat dipercaya, lalu kepada orang lain. Puji Tuhan. Nah, dalam pelayanan itu, dalam pekerjaan Tuhan itu, Rasul Paulus menyebut ada tiga profesi di sini yang ditampilkan. Nah, di titel A itu ada prajurit, ya. Kemudian olahragawan, kemudian ada petani. Kita sudah belajar sebagai prajurit Kristus, ya. Kita pelajari sebagai prajurit Kristus, kita harus taat, bahkan rela dan siap menderita, ya. Taat dan rela dan siap menderita sebagai prajurit. Lalu kemudian sebagai olahragawan, ya, harus ikut aturan. Puji Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga sebagai petani. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 7, ini semua ayatnya. Sebagai petani. Slide berikut. Nah, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6 itu dikatakan sebagai petani. Mari tampilkan ayat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6. Ya, kita perhatikan bagian-bagian firman Tuhan. Kita baca bersama 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6. 1, 2, 3. Dan sekarang kamu tahu, bukan 2 Tesalonika, bukan 2 Timotius, maaf, sorry ya, ini mungkin salah ketik ya. Coba 2 Timotius ya, maafkan. 2 Timotius. Ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi petani itu harus kerja keras. Amin. Amin. Ya, petani itu harus kerja keras. Maka kita juga, ya, dalam hidup ini kerja keras, ya, harus kerja keras. Tapi juga dalam Yakobus pasal 5, petani itu bukan hanya kerja keras, tapi petani itu juga harus sabar. Kalau pertanian zaman dahulu itu berbeda dengan zaman sekarang yang dengan teknologi dibantu, ya, dengan kemajuan zaman, mengolahnya mungkin dengan mesin, lalu nyiramnya itu juga dengan mesin, bahkan mungkin dengan pesawat, ya. Kalau kita lihat di barat, pertanian itu sangat modern, nyiram pakai pesawat, pestisida pakai pesawat, ya kan? Nah, itu sangat modern, panen pakai mesin, ya, pertanian yang maju. Tapi kalau kita bicara pertanian zaman dahulu, itu betul-betul harus sabar.
Dalam Yakobus pasal 5 itu dikatakan bahwa seorang petani itu harus sabar. Karena betul-betul setelah dia mengolah, lalu dia menanam, dia betul-betul berharap, bersabar dan menanti Tuhan yang menumbuhkan dan memberkatinya. Paling usaha kalau dia padi, kalau dia tanaman yang bisa dimakan burung, maka usahanya adalah bagaimana mengusir burung. Tapi kalau malam hari mungkin tidur, sementara malam hari datang hama yang mengganggu. Nah itu pertanian zaman dahulu mungkin lebih banyak dia harus berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan berdoa saja, ya. Itulah pertanian. Maka itu membutuhkan kesabaran menanti hasil. Jadi bukan hanya kerja keras, tapi juga harus sabar. Katakan bersama, kerja keras dan harus sabar. Kerja keras dan harus sabar. Harus kerja keras dan harus sabar. Harus kerja keras dan harus sabar. Amin. Ya, itu petani. Coba kembali, ya, ke slide. Ini maaf yang salah ketik di atas. Untuk menikmati hasil, tidak ada pilihan selain kerja keras. Katakan bersama, untuk menikmati hasil, tidak ada pilihan selain kerja keras. Kurang keras, 1, 2, 3. Untuk menikmati hasil, tidak ada pilihan selain kerja keras. Amin. Amin. Tidak ada pilihan. Kita harus kerja keras. Ya. Ini kan semacam perumpamaan dari Rasul Paulus. Kita disamakan, ya, untuk melayani Tuhan. Kita ini disamakan seperti prajurit. Untuk melayani Tuhan, kita ini disamakan seperti olahragawan. Dalam pelayanan kita, pengikutan kita, pengiringan kita, kita disamakan seperti petani. Baik sebagai prajurit, olahragawan, sebagai petani. Kita harus, ya, betul-betul sungguh-sungguh. Sebab kalau ada prajurit tidak sungguh-sungguh, ya, kalau perangnya tidak sungguh-sungguh, tidak taat, tidak siap menderita, tentu jangan-jangan kalah sebelum berperang. Ya kan? Olahragawan, kita harus ikut aturan olahraga. Rasul Paulus minggu lalu, minggu sebelumnya, ya, sebagai petinju, aku tidak meninju sembarangan. Minggu lalu saya sampaikan, banyak sekarang orang tinju saudaranya, tinju sesamanya, dipukul dengan ayat, ya kan? Menggunakan ayat-ayat, menggunakan firman Tuhan untuk saling, ya, menyalahkan. Hati-hati kata firman Tuhan, jangan sampai kamu saling menggigit, ya, bahkan saling membinasakan. Itu yang terjadi, bisa saja terjadi. Karena apa? Karena tidak ikut aturan. Maka sebagai olahragawan harus ikut aturan main. Kemudian ini sebagai petani, Bapak Ibu, untuk menikmati hasil sebagai petani tidak ada pilihan selain kita harus kerja keras. Puji Tuhan. Ini semua tentu Rasul Paulus berbicara soal rohani. Mari kita lihat slide berikutnya. Ya. Nah, kita lihat sekarang Lukas 5 ayat 5. Mari kita perhatikan Lukas pasal 5 ayat 5. Kita akan lihat di sini. Bersama kita baca 1, 2, 3. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga." Tahu kisah ini? Ketika Simon Petrus bersama saudara-saudaranya, ya, menangkap ikan di Danau Genesaret, ya, mereka nelayan, profesinya nelayan, dan posisi Simon pada waktu itu sudah tua, cukup tua begitu, ya.
Jadi pengalaman menangkap ikan itu bukanlah pengalaman 1-2 tahun, tapi satu pengalaman yang cukup, ya, satu pengalaman yang cukup dari Simon dan saudara-saudaranya dalam hal menjadi nelayan atau menangkap ikan. Ya. Dan semalaman itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, kata Simon, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja apa? Keras atau bekerja biasa-biasa. Bekerja dengan keras. Sepanjang malam kami bekerja keras. Dan dikatakan kami tidak menangkap apa-apa. Tidak ada dapat. Tidak nangkap apa-apa. Tidak ada dapat. Tetapi karena engkau menyuruhnya atau menyuruh kami, maka aku akan menebarkan jala juga." Secara logika, sudah sepanjang malam ini nangkap ikan, tidak ada. Logikanya, masa segera ada ikan? Kan logikanya begitu. Tapi ada satu penundukan, ada satu penghormatan dari Simon. Dan dia merasa bahwa perkataan Yesus itu sesuatu yang akan menimbulkan satu mujizat dan pengharapan yang akan terjadi dalam kehidupannya. Dan dia menghormati Yesus karena dia tahu kabar tentang Yesus. Bahkan mereka sudah mendengar pengajaran Yesus. Ketika itu kan disuruh bertolak agak di pinggir danau itu, ya. Lalu Yesus mengajar dari pinggir danau, itu untuk menyampaikan, ya, pengajaran bagi orang banyak pada waktu itu. So, dia dikerumuni orang banyak, ya. Dan setelah itu baru Yesus berkata, ya, untuk menebarkan lagi jalan. Dan akhirnya dalam kisah itu, setelah dilakukan oleh Simon dan saudaranya ini, mereka menangkap banyak sekali ikan. Tangkap banyak sekali ikan, sampai-sampai perahu yang mereka bawa itu tidak mampu